Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Eka Safitri, mahasiswa kelas SI 5261, mata kuliah Manajemen Operasi Infrastruktur, bidang sumber daya air. Izin memaparkan jawaban UAS bagian C, take home test. Untuk mengelola sumber daya air khususnya di Sungai Brantas secara baik dan benar memerlukan Master Plan 25 tahun mendatang, peraturan dan perundang-undangan, implementasi IPOL Lexos Hankam, tata ruang dan reboisasi lingkungan yang bagus, penerapan ESID Lakom, terutama di edukasi, konservasi, dan hemat air, edukasi pengelolaan sampah partisipatif, edukasi psikologi sosial yang nantinya akan dibahas mengenai tes di IST, teori plan of behavior, organizational behavior, indeks pembangunan masyarakat, integritas anti korupsi, serta implementasi di kehidupan sehari-hari. Serta akan dibahas juga mengenai implementasi pentingnya implementasi sustainable drainage system, dan juga pada akhirnya akan dilakukan ajakan kepada rekan-rekan sekalian yang menonton video ini untuk memelihara dan membangun pengelolaan sumber daya air secara baik dan benar. Yang pertama ada Master Plan 25 tahun di Sungai Brantas. Master Plan ini berisikan permasalahan utama serta solusinya untuk menangani permasalahan utama tersebut, di mana Sungai Brantas memiliki 3 permasalahan utama. Yang pertama itu ada peningkatan nilai erosi, di mana sudah diperhitungkan di tugas sebelumnya, yaitu operasi waduk. Yang kedua ada penurunan kualitas air dikarenakan limbah cair yang masuk ke sungai itu sudah banyak, terutama dari sektor domestik dan industri. Yang ketiga adanya penurunan populasi ikan asli Sungai Brantas. Yang mana ini populasinya semakin menurun, bahkan dapat dikategorikan dalam keadaan langka. Untuk menangani permasalahan utama tersebut, diperlukan solusi-solusi yang akurat untuk menanganinya. Yang pertama adalah dilakukannya upaya reklamasi lahan agar kelestarian dan fungsi lahan dapat dipertahankan, sehingga juga dapat mempertahankan kualitas air, sehingga tidak ada penurunan kualitas air ataupun ikan yang akan punah. Yang kedua, ada perlunya penegakan hukum, di mana oknum-oknum nakal yang membuang limbah secara sembarangan, tidak diolah terlebih dahulu, perlu ditegakkan. Sehingga Sungai Brantas ini penurunan kualitas airnya akibat limbah bisa dikurangi. Yang ketiga, ada mengembangkan sistem koordinasi yang lebih baik antar instansi, sehingga koordinasi antar instansinya ini terintegrasi. Dan yang keempat, yang terakhir, mungkin memerlukan penerapan iuran pengelolaan limbah cair, yang mana diharapkan hasil iuran tersebut dapat digunakan untuk memulihkan lingkungan sekitar Das Brantas. Selanjutnya, untuk perundang-undangan yang sudah diterapkan di kawasan Das Brantas ini, dari Peraturan PP nomor 82 tahun 2001, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sudah dikembangkan menjadi peraturan daerah. Yang pertama ada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 2 tahun 2010 tentang pengendalian kualitas dan penanganan pencemaran. Yang kedua ada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 72 tahun 2013 tentang penetapan baku mutu limbah cair. Dari peraturan-peraturan yang ada ini, secara rutin juga Perum Jasa Tirta 1 melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pemantauan kualitas air kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah terkait, sehingga
pemerintah terkait ini dapat memberikan sanksi bagi pelanggar yang melakukan pencemaran air di Sungai Berantas. Misalnya dapat ditutup titik pelepasan limbahnya. Karena memang peraturan perundang-undangan ini salah satu hal yang krusial ya. Karena masih belum mendukung terlaksana pengendalian air secara maksimal, jadi memang harus ditekankan untuk penegasan di perundang-undangan dan pemberian sanksi kepada oknum-oknum yang nakal. Selanjutnya ada Ipolexosbud Hankam di lingkungan Das Berantas maupun di pembangunan infrastruktur air seperti waduk. Yang pertama ada ideologi. Ideologi ini nih salah satu tantangannya adalah tantangan korupsi dalam pembangunan infrastruktur airnya, waduknya, ataupun di korupsi di pengelolaan sumber daya airnya itu sendiri. Yang kedua ada politik. Politik ini kadang di pengelolaan sumber daya air ataupun di instansi-instansi masih ada campur tangan politik, kepentingan instansi ini, kepentingan instansi itu masih banyak campur tangannya di pengelolaan sumber daya air. Yang ketiga tentunya ekonomi, khususnya untuk konstruksi waduk, ada pembiayaan konstruksinya dan juga ada biaya ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan. Nah, dampak masyarakat yang mengenai dampak pembangunan ini juga mengalami konflik sosial, yaitu konflik pembebasan lahannya. Serta perlu juga dilihat aspek budayanya, karena budaya dari sebelum adanya waduk dan sesudah adanya waduk itu sangat berbeda. Dan yang terakhir ada pertahanan dan keamanan infrastruktur waduk itu sendiri, apakah pembangunannya sudah kuat, konstruksinya sudah kuat, sehingga tidak menimbulkan bencana seperti jebolnya tanggul yang banyak memakan korban jiwa masyarakat-masyarakat di sekitar Das Sungai Berantas. Selanjutnya pentingnya tata ruang dan reboisasi di kawasan Das Berantas. Sudah dilakukan upaya seperti sejauh ini ada upaya kegiatan konservasi walaupun belum terpusat pada kawasan hutan dan cenderung dilaksanakan di luar kawasan hutan. Sehingga perlu di pelaksanaan yang lebih selektif sehingga konservasi ini bisa dilakukan di titik yang tepat. Yang kedua, sudah dilakukan juga pembatasan penggunaan tanaman berkayu ke tanaman yang memiliki evapotranspirasi yang tinggi semacam sengon, pinus, sehingga konservasi di kawasan hutan ini menjadi lebih maksimal. Dan yang terakhir, memperkenalkan kembali berbagai spesies tanaman lokal di kawasan hutan yang dapat memperbaiki tutupan lahan dan menciptakan telekoneksi keikliman yang membangun kecukupan air di Das Berantas ini. Selanjutnya, penerapan acid lakom. Sebelum menjadi acid lakom, yang pertama adalah hanya sitkom. Survei, investigasi, desain, construction, operation, and maintenance pada tahun 1970. Namun sejak kejadian waduk Kedung Ombo di mana adanya kejadian penenggelaman satu desa untuk dijadikan lahan pembangunan konstruksi waduk, dan juga ada waduk Nipah yang mana pembebasan lahannya ini konfliknya sampai menimbulkan korban jiwa. Maka dari itu ditambahkan aspek land acquisition pada tahun 1985. Namun pada tahun 2000-an pihak-pihak dari edukasi, dari sekolah, dari dosen-dosen mengusulkan penambahan aspek edukasi kepada masyarakat. Apa saja edukasi yang dapat diberikan kepada masyarakat akan saya jelaskan di slide berikutnya.
Yang pertama ada edukasi, konservasi, dan hemat air. Yang pertama bisa mengedukasi rainwater harvesting, ataupun yang kedua mengedukasi drainase ramah lingkungan. Yang pertama dulu dibahas yaitu rainwater harvesting. Bisa dilihat ini semacam tangki penampungan air hujan yang bisa kita manfaatkan untuk mencuci motor, menyiram tanaman, sehingga air hujan ini tidak langsung dibuang begitu saja, bisa lebih dimanfaatkan dan tentunya mengurangi bencana banjir. Yang kedua, ini edukasi untuk pemerintah-pemerintah kota-kota di Indonesia untuk bisa menerapkan drainase ramah lingkungan. Salah satunya yang sudah diterapkan di kota Jakarta, yaitu metode sumur resapan. Ini bisa dilihat dibangun seperti gorong-gorong ke dalam tanah yang ada bolong-bolongnya ini untuk air hujan yang menggenang yang lebih dari kapasitas yang aliran ke sungai, ke got, itu dilimpahkan ke sumur resapan ini, di mana nantinya sebelum dialirkan ke sungai bisa ditampung terlebih dahulu di sumur resapan ini, sehingga tidak terjadi genangan di sekitar jalan yang mengganggu masyarakat. Selanjutnya, ada edukasi pengelolaan sampah partisipatif, yang mana produksi sampah ini tidak dipungkiri lagi ya, semakin hari semakin meningkat akibat pertambahan jumlah produk dan juga pola konsumsi dari masyarakat itu sendiri. Maka dari itu untuk mengatasinya ini itu juga harus dari masyarakatnya sendiri, partisipasi masyarakatnya sendiri, kesadaran masyarakatnya sendiri. Salah satunya adalah pemberdayaan sumber daya masyarakat, yaitu melakukan gotong royong, sumbangan tenaga berupa kerja bakti untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah. Seperti ini pada gambar, melakukan bersih-bersih di lingkungan sekitar lingkungan, mengambil sampah-sampah yang menutupi aliran drainase di sekitar jalan sehingga tidak menyebabkan genangan, dan juga bisa mengelola sampah seperti dari bungkus kopi menjadi tikar. Dan diharapkan warga melakukan kegiatan tersebut tanpa merasa terpaksa sama sekali. Yang ketiga, ada edukasi psikologi sosial. Yang pertama ini ada tes DISC, untuk dominance, I untuk influence, S untuk steadiness, dan C untuk compliance. Tes ini adalah untuk mengungkap gaya kerja seseorang. Jadi apabila rekan-rekan mau di lingkungan sekitarnya mau membuat panitia pengelolaan sumber daya air, panitia pengelolaan sampah, atau panitia organisasi pengelolaan drainase, bisa menggunakan tes ini sehingga kandidat-kandidat bisa ditempatkan sesuai karakteristik dan peran yang sesuai dari diri mereka sendiri. Dan yang kedua itu bisa menerapkan teori plane of behavior, di mana bertujuan untuk memprediksi dan memahami dampak dari niat berperilaku, mengidentifikasi strategi untuk merubah suatu perilaku, serta menjelaskan perilaku nyata manusia. Bisa dilakukan survei secara singkat ke masyarakat-masyarakat di sekitar Das Berantas, bagaimana perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah maupun pengelolaan drainase, sehingga bisa disusun strateginya untuk meningkatkan minat dan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ada organizational behavior, di mana ini merupakan studi mengenai perilaku manusia dalam organisasi, bertujuan untuk menambah kesejahteraan anggota organisasi, yang mana berfokus pada 3 fokus utama, yaitu perilaku individu, perilaku kelompok, dan aspek organisasi. Jadi organisasinya bergerak secara sejahtera, secara terintegrasi dan menyenangkan, tidak bertabrakan.
Yang keempat ada indeks pembangunan manusia. Indeks ini merupakan indikator yang penting untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan. Bisa saja dari pembangunan infrastruktur sumber daya airnya ataupun pengelolaan sumber daya airnya itu sendiri. Dan yang kelima ada perilaku anti korupsi, di mana kita bisa terapkan itu adalah jangan berorientasi pada uang. Lakukanlah misalnya gotong royong seperti tadi, kerja bakti, membersihkan drainase lingkungan, membersihkan sampah itu tulus, dengan niat yang tulus, tidak mengharapkan imbalan. Niatkan untuk kebersihan bersama, kesehatan bersama. Terus yang dan juga bersikap jujur. Bersikap jujur ini menghindari kita dari korupsi, dari perilaku-perilaku kejahatan, dan juga bisa tumbuhkan rasa tanggung jawab dari sekecil apapun. Kita harus memiliki rasa tanggung jawab agar dijauhkan dari sikap anti korupsi. Implementasi sederhana yang bisa saya contohkan adalah komitmen. Contohnya adalah sebut saja Bapak Alba, salah satu kepala keluarga di desa sekitar Das Brantas. Bapak Alba ini dalam kehidupan bermasyarakatnya, kesehariannya selalu membuang sampah di tempatnya, selalu berpartisipasi secara ikhlas untuk membersihkan, bergotong royong, membersihkan sampah dan drainase. Dan perilaku komitmen ini yang ditunjukkan Bapak Alba adalah implementasi sederhana yang dapat kita semua, rekan-rekan semua implementasikan di kehidupan masing-masing di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya tentunya edukasi penyebab banjir, yaitu sikap jujur ya, diperlukannya sikap jujur, di mana sikap jujur ini tuh sangat penting antara pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan fakta. Pemerintah menyampaikan fakta adanya resiko bencana kepada masyarakat apabila masyarakat tidak berperilaku memelihara sumber daya airnya. Transparansi dari komunikasi adalah kunci pengurangan resiko bencana. Dari transparansi resiko yang ada, fakta yang ada, masyarakat bisa jadi lebih sadar diri untuk membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan sekitar, menjaga lingkungan drainase rumah, sehingga potensi banjir itu dapat berkurang. Seperti yang sudah dilakukan di Das Brantas ini, dari PT Perum Jasa Tirta I melakukan penyuluhan ke tingkat SMA, SMK maupun mahasiswa akan pentingnya menjaga kualitas air Sungai Brantas, di mana jangan membuang limbah rumah tangga ke sungai, ataupun jangan sama sekali membuang sampah ke sungai. Seperti itu. Selanjutnya, tentunya pentingnya implementasi sustainable drainage system, di mana sudah dijelaskan kendala-kendala yang ada tadi, seperti kurangnya daerah resapan air, meningkatnya erosi, sedimentasi karena perubahan tata guna lahan, terus minimnya koordinasi antar instansi, minimnya keterlibatan partisipatif masyarakat, itu akan menyebabkan, apabila seperti itu terus-menerus, akan menyebabkan pengelolaan drainase yang hanya berfokus kepada kecepatan pengaliran air menuju sungai, tanpa meninjau siklus air secara holistik. Maka ini apabila seperti ini terus, tidak ada kesadaran dari aspek teknis maupun aspek sosialnya, akan menyebabkan dampak bencana seperti bencana kekeringan, banjir, maupun longsor.
Untuk mengatasi dampak buruk ini diperlukan pembangunan sistem drainase yang berkelanjutan, di mana tujuan drainase yang berkelanjutan ini tidak hanya berfokus pada kecepatan pengaliran air ke sungai, tapi berfokus juga menggunakan curah hujan yang ada untuk kembali diisikan ke sumber air di suatu lokasi, sehingga memiliki dampak positif, yaitu tentunya menurunkan resiko terjadinya banjir, terus juga menurunkan longsor karena mengisi kembali air tanah dari curah hujan yang ada tadi, seperti di sumur resapan, seperti di rainwater harvesting. Jadi pentingnya implementasi sustainable drainage system di kota-kota di Indonesia secepatnya. Akhir kata, ada kalimat yang diharapkan mengunggah kesadaran diri untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian sumber daya air, yaitu pencemaran air bukan terjadi pada kita, tapi karena kita. Maka dari itu, teman-teman, rekan-rekan, marilah lakukan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan, bagi sumber daya air terutama. Semoga tindakan-tindakan yang kita lakukan dipermudah, diperlancar, sehingga pengelolaan sumber daya air di Indonesia dapat bermanfaat dan menghasilkan air yang bersih, yang berguna bagi segala kehidupan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.